Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Reza Surya. Dan hari ini hari kedua di Cirebon. Kemarin tuh hari pertama kita nggak bikin vlognya karena ya cuman perjalanan aja. Udah gitu kita mau mencoba syuting tapi akhirnya tidak bisa karena pihak dari Satpam RSUD Arjawinangunnya tidak memperbolehkan. Jadi kita harus izin dulu ke Pemda. Dan akhirnya kita cuman makan santai-santai, kulineran, dan ketemu fans juga kemarin di Alfamart ya, di Alfamart salah satu ruas jalan di Cirebon. Dan akhirnya hari ini hari kedua kita akan mencoba mengurus semua perizinan yang dibutuhkan untuk bagaimana caranya kita bisa syuting di rumah sakit RSUD Arjawinangun tersebut. Dan semua yang harus kita lakukan adalah perizinan yang legal, mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Pemda setempat. Jadi doain ya mudah-mudahan lancar hari ini dan semoga sorenya dan malamnya kita bisa syuting di RSUD Arjawinangun. See you. Let's go! Guys, jadi hari ini kita masih di Cirebon, hari kedua. Hari pertama kita kemarin sampai di hari Minggu, tapi kita tidak dapat izin karena ternyata untuk syuting di RSUD Arjawinangun itu tidak sembarangan bisa langsung masuk dan tidak bisa sembarangan orang. Gue baru tahu juga setelah kita nanya-nanya di Satpam dan segala macam yang ada di situ, kita harus izin dulu sampai ke Pemda. Dan karena kita pas sampai itu hari Minggu, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu kan. Jadi kita istirahat dulu sejenak sampai banjir-banjiran juga tuh. Nah baru hari ini, hari Senin, Pak, mari Pak. Baru hari Senin ini kita merequest perizinan tersebut dan kita langsung datengin ke kantor Pemkot Kabupaten Cirebon nih yang barusan kita keluar. Dan ternyata pas nanya-nanya, kalau dibilang rumit enggak juga, tapi ya 50-50 gitu loh. Karena izinnya itu harus diketahui oleh sampai ke bupatinya langsung. Jadi gue nge-apply izin ke Pemkot, terus izin ini harus sampai ke bupati. Udah gitu kita harus izin lagi ke kantor BKAD selaku yang bertanggung jawab atas aset rumah sakit tersebut. Jadi sekarang ini posisinya gue udah nge-apply nih, sambil nunggu di ACC sama Pak Bupati, gue ngajuin lagi izin lagi ke BKAD dan sekarang kita lagi OTW ke sana. Kita kan udah nge-apply request ke Bupati nih, sambil nunggu izin dari Pak Bupatinya langsung. Kita disuruh ke sini. Kita ke sini tuh mau ngapain? Kita soalnya cuman punya kopian surat izin kita ke sana sama tanda terimanya kan. Tapi surat izin kita kan ditujukan ke Sekda Kabupaten Cirebon. Sedangkan ini kan BKAD, beda instansi dong. Kalau mau minta ke sini harus tujuannya beda lagi kepada BKAD. Sepertinya izin tetap di Pak Bupati. Tapi di sini mengetahui selaku yang punya aset bahwa kita sudah disetujui loh sama Pak Bupati. Berarti logikanya kita harus nunggu surat Bupati itu dulu keluar, baru kita bawa ke sini. Jadi gue bilang sama Pak Dede tadi, ya udah Pak, saya sekarang nunggu jawaban dari Pak Bupati. Nanti saya ketika sudah keluar, saya bawa lagi ke sini. Bapak cuman sekedar mengetahui, Bapak nggak usah ngasih izin lagi. Gue bilang, oh ya bener. Jadi ibaratnya, oh pernah ada yang syuting di rumah sakit Arjawinangun, bagian BKAD sudah mengetahui. Ini ada berkasnya. Berarti ke sono lagi? Ke sono lagi. Tempat yang tadi, awal? Ke sono lagi. Iya. Oke, semangat. Semangat. Habis itu dapat izin baru makan. Yes, let's go. Masih ada satu step lagi guys, ya Allah. Ya. Jadi kan tadi waktu kita ke Pemkot kan seolah-olah kita taunya itu sudah diizinin tapi tinggal kita ngomong sama Mas Aji gitu kan. Ternyata itu hasil disposisinya Pak Bupati adalah tolong tindak lanjuti Satpol PP gitu cuy. Nah pas gue ke Mas Aji ini melimpahkan lagi wewenang disposisinya ke Pak Dadang namanya. Pak Dadang ini adalah Kabid Kepala Bidang Ketertiban Umum. Gila gue kayak mau konser nggak sih? Izinnya tuh sampai ke Kabid Tibum, Kabid Kepala Bidang Ketertiban Umum. Nah Pak Dadangnya kagak ada di sini. Lagi rapat sama petingginya lagi tuh, gue nggak tahu lagi siapa ya. Tadi gue ditelepon cuy sama Pak Dadang ya. Gue bilang minta izin lalalala. Oh ya udah. Catat nomor saya, hubungin saya. Nanti ini saya nunggu rapat dulu nih Pak, siapa gitu katanya. Ya udah Pak, saya sambil makan dulu deh Pak. Nanti saya tunggu kabar, udah gue WA nih sekarang. Guys, hari ini luar biasa banget.
tepatnya 2 hari ini selama kita di Cirebon ini luar biasa banget, karena banyak banget kejadian-kejadian yang tidak kita duga sebelumnya, terutama masalah perizinan ini. Yang lagi-lagi tadi gue pikir kayak udah 1 langkah lagi selesai, kayak 1 step lagi udah bakal dapat izin, karena gue udah di-invite sama pihak dari Satpol PP setempat untuk bisa ngobrol dan segala macam. Gue pikir pas ketemu tadi kayak ya udah gue dapet izin, ternyata tidak. 1 langkah konkret lagi yang harus gue lakukan, dan itu harus dilakukan besok. Walhasil gue harus dan tim otomatis kita harus nginep lagi di Cirebon sehari lagi. Berarti kita total udah 3 hari di sini insya Allah ya, terhitung sama besok. Dan besok itu adalah agendanya menginvite pihak-pihak terkait dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bisa hadir, dan gue mengkonsolidasi kegiatan apa yang akan gue lakukan. Banyak banget ternyata youtuber-youtuber yang udah pengen syuting di rumah sakit tersebut itu gagal karena perizinannya tidak melalui prosedur yang benar. Gue nggak tahu, kita nothing tulus, kita berusaha aja. Menurut jadwal besok gue akan datang ke Satpol PP. Reza Surya membuat surat lagi barusan untuk menginvite Dinas Kesehatan setempat, RSUD Arjawinangun yang baru, Satgas COVID-19, Polres setempat, Kepala BKAD RSUD Arjawinangun, dan termasuk Kasatpol PP. Gue membuat surat undangan untuk menginvite mereka hadir besok, kita rapat bareng. Dan gue akan menjelaskan tujuan gue untuk apa. Dan gue ini adalah YouTuber personal yang tidak membawa banyak personil, gue cuma 6 orang aja, tidak membuat keributan, tidak menginvite banyak orang, dan mudah-mudahan besok bisa dimengerti sama mereka bahwa kegiatan syuting kita di Rumah Sakit Arjawinangun itu aman dan tidak mengundang keramaian. Doain ya guys, semoga berhasil. Tau nggak? Ini no gimmick. Lihat di dalam mobil bagaimana capeknya mereka seharian untuk nungguin perizinan. Bang Ojai, Mas Dedi, Bang Bewo, Bang, dan Mas Diki. Ya Allah, dicelangap lagi. Dan doain semoga besok lancar, dan semoga kita bisa jadi syuting, dan syutingnya juga memuaskan, bisa menghibur kalian semua. Amin. Cus, istirahat dulu. Jadi intinya yang menerbitkan izin itu adalah Satpol PP. Tapi Satpol PP tidak mau ada kesalahan ataupun curiga-curiga dari banyak pihak, karena per tanggal 1 Maret kemarin Cirebon, pemerintah Kabupaten Cirebon baru aja menerbitkan keputusan dan peraturan bahwa tidak ada lagi event-event keramaian. Nah, kita kan bukan event keramaian kan, jadi harusnya tidak apa-apa. Tapi Kasatpol PP tidak pengen ada omongan di luar, karena mereka sudah meng-cancel banyak youtuber-youtuber karena mereka tidak melalui prosedur yang benar. Kita udah termasuk benar. Kita udah ke Pemkot segala macam, kita udah sesuai prosedur. Bahkan kita sistemnya perorangan, kita satu tim cuma 6 orang tuh yang ada di mobil doang, dan kita tidak menginvite siapa-siapa, dan kita tidak menimbulkan keramaian. Ada 1 langkah lagi. Terbitkan surat undangan dari kita, Reza Surya, menginvite beberapa pihak yang berwenang tadi untuk hadir rapat besok jam 10 pagi di kantor Satpol PP untuk saya menjelaskan semua apa yang akan saya lakukan di rumah sakit tersebut. Jadi hari ini adalah hari ketiga. Perjuangan masih berlangsung. Sehari lagi semoga kita bisa dapat izin. 1 langkah ini mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau memang tidak, berarti kita belum rezekinya untuk syuting di situ. Tapi kita sudah berjuang. Semoga ya perjuangan kita tetap menjadi ikhtiar yang baik buat kita semua. Hari ini kita akan mengundang beberapa pihak untuk dirapatkan di kantor Satpol PP, dan sekarang ini jam 9 pagi kita akan mengantarkan undangan-undangan itu ke kantor-kantor terkait, Polres, ke Kodim juga, terus ke BKAD, BPPD, Satgas Penanggulangan Covid, dan lain-lain. Semuanya akan kita antar undangan satu-satu langsung ke kantornya pagi ini. Dan kita sudah janji jam 10.30 akan rapat di kantor Satpol PP. Semoga semuanya lancar hari ini. Kita lihat apakah kita akan berhasil. Doain ya guys. .30, 1 jam lagi. Siap, makasih Pak ya. Jadi ini guys kantor-kantor yang akan kita kasih undangannya, dan barusan sudah kita kasih ke Kodim 0620, dan sekarang kita OTW ke Polres. Oke, besok kopinya kalau nggak salah udah di share dari semalam. Udah kasih sekarang ya.
Siap, makasih Pak. Pak, makasih banyak Pak. Mereka udah pada tahu guys ternyata. Udah pada tahu bakal ada rapat, udah tahu gue turun. Halo Mas Reza. Sekarang ke BPBD Kabupaten Cirebon Satgas. Pagi Pak. Mau ngasih undangan Pak buat dinkes rapat di Sabtu besok. Ya, jadi alhamdulillah semua undangan udah selesai diantar. Sekarang tinggal kita sarapan. Ini posisinya jam 10.15. Jadwal rapatnya itu 10.30, jadi masih ada 15 menit. Dan kita sudah sampai di area komplek perkantoran itu, yang juga dekat sama kantor Satpol PP-nya. Jadi kita udah dekat. Sambil nunggu 10:30 kita sarapan dulu. Terkait dengan pembuatan konten personal youtubernya Mas Reza Surya, kehadiran saya dan tim di Cirebon ini mengusulkan untuk perizinan untuk kami bisa membuat konten unicorn guys. Salfok gua. Iya. Oke. Guys, alhamdulillah akhirnya suratnya keluar. Memang kalau perjuangan insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Di mana ada kesabaran, insya Allah ada jalan. Guys, surat keluar. Alhamdulillah. Let's go. Saya suka menempuh jalur birokrasi gitu. Ya. Saya suka dengan cara seperti ini. Saya suka melalui semua peraturan yang benar. Dan saya insya Allah saya menerima semua rekomendasi apa yang harus dilakukan. Saya lakukan semua. Hey guys, ternyata belum rezeki kita buat lanjut syuting di RS Arjawinangun. Walaupun kita sudah mengantongi izin dari Pemkab Kabupaten Cirebon, tapi di lapangan ya ternyata memang harus ada perizinan tambahan yang kita tidak tahu sebelumnya. Ya walaupun kita taunya juga dari Pemkab setempat, sebenarnya kemungkinan besar surat izin yang kita kantongi itu udah cukup, tapi pihak setempat menginginkan ada perizinan lebih. Ya kita sudah berjuang semaksimal yang bisa kita lakukan. Kita sudah berjuang sesuai prosedur yang kita anggap itu betul, walaupun ternyata masih ada kekurangan. Jadi intinya sekarang kita harus pulang. Intinya sekarang gue mau minta maaf buat teman-teman semua yang udah request buat syuting di situ, ternyata belum bisa kita laksanakan. Sorry banget. Kita sudah berjuang semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan next time kita bisa kesini lagi. Karena alhamdulillah kita sudah banyak belajar untuk permasalahan perizinan, birokrasi di pemerintahan seperti apa. Insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan kita tetap bisa akan masuk ke rumah sakit tersebut. Tapi intinya kita sudah berusaha betul-betul untuk menggugurkan dan menunaikan kewajiban kita, janji kita, bahwa ketika viewers vlog Pengabdi Setan 50.000 plus kita ke Arjawinangun. Dan mudah-mudahan bisa kalian terima, dan insya Allah kita akan carikan tempat lain yang bisa kita gunakan buat syuting vlog horor kita. That's it dari gue. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semua yang kayaknya udah letih banget hari ini, karena sekarang jam 10:30 malam, kita 3 hari di Cirebon nggak ganti baju, dan kita harus pulang ke Jakarta tanpa membawa vlog di rumah sakit Arjawinangun. Aduh, ini feel yang sangat tidak, tapi memang gimana lah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Dan lihat semuanya sudah mulai letih. Bahkan Oce udah tidur, Arif udah tidur, Mas Dedi udah setengah matang, dan ada Bang Bewok juga lagi bawa mobil. Dan yang megang kamera siapa ya? Mas Diki. Doain kita semoga selamat sampai tujuan. Doain kita semoga kita sehat walafiat, bisa konten lagi besok. Nanti kita carikan insya Allah tempat yang lebih seru, tempat yang lebih horor. Terima kasih sudah dukung kita terus. Terima kasih udah selalu bahagia dengan kita. Terima kasih atas tertawa-tertawa kalian yang menjadi semangat kita. Terima kasih kalian sudah selalu ada buat kita. Guys, jadi kita akhirnya pulang ke Jakarta. Dan sekarang gue udah di apartemen. Semalam pulang jam pas azan subuh kita sampai di Jakarta. Dan hasilnya adalah kita tidak jadi syuting di Arjawinangun. Dan mungkin gue akan menjelaskan secara lebih detail lagi apa sih yang membuat kita tidak jadi syuting padahal kita sudah mengantongi izin. Jadi ceritanya gini, awal kan gue datang ya hari Minggu ya. Ketika itu gue langsung datang ke lokasi, tapi satpam setempat bilang kita harus punya izin dari Pemda setempat ataupun Pemkab setempat. Walhasil gue cari tahu lagi dong. Gue akhirnya ke Rumah Sakit Arjawinangun yang baru. Karena Arjawinangun yang lama ini kan sudah tidak dipakai dan ada rumah sakit yang barunya. Mungkin gue pikir dengan gue datang ke situ, gue bisa dapat informasi tambahan. Setelah gue datang ke situ, gue dikasih info yang benar. Kita harus ke Pemkab. Dan akhirnya karena waktu itu hari Minggu, jadinya gue tidak melanjutkan. Akhirnya gue lanjutkan di hari Seninnya. Gue langsung datang ke kantor Bupati, Pemkab setempat, Pemkab Cirebon. Dan waktu itu gue diarahkan ke Sekda. Gue diminta untuk memasukkan request perizinan, mengambil gambar syuting di RSUD Arjawinangun yang lama. Dan sekitar jam 11-an lah ya, gue apply. Setelah gue apply, gue tunggu sekitaran jam 1 siang. Akhirnya secepat itu Bupati meng-ACC. Gue sempat nanya, Bu, ini yang ACC siapa ya? Oh, Pak Bupati langsung. Pak Bupatinya lagi makan, ditunggu dulu ya, katanya gitu. Sampai akhirnya bener-bener setelah istirahat, alhamdulillah pengajuan gue di ACC. Dan tulisannya di situ adalah merekomendasikan kepada Satpol PP menindaklanjuti. Dari Bupati tuh, Bupati ke Satpol PP. Dan gue diarahkan untuk datang ke kantor Satpol PP untuk melanjutkan perizinan gue. Setelah itu gue datang ke Satpol PP, gue ketemu salah satu staf ketertiban umum di situ. Diarahkan untuk berkonsolidasi dulu sama kabitnya dan juga kepala Satpol PP-nya langsung. Dan akhirnya di sore hari itu gue langsung meeting sama mereka. Walhasil tuh hari Senin itu gue nggak jadi syuting lagi kan, menunggu kan. Nah, hasil rapatnya itu gue diminta dari pihak Satpol PP mengajukan undangan. Perihalnya adalah mengundang beberapa instansi terkait setempat untuk datang rapat bersama membahas kegiatan gue. Gitu. Gue harus menjelaskan sama mereka bahwa gue itu cuma 6 orang, bahwa gue itu tidak menimbulkan keramaian, bahwa gue tidak mengundang orang setempat, bahwa gue tidak menggunakan banyak alat, gue cuma berenam dan kamera cuma 2 dengan satu lighting sesederhana itu. Gue harus menjelaskan itu ke semua instansi terkait. Akhirnya gue buat undangannya. Virtualnya gue kirim malam itu, dan fisiknya gue anterin satu-satu ke semua pihak yang terkait. Polres, Kodim, BKAD, BPBD, Dinkes, Satpol PP, satu lagi apa ya? Rumah Sakit Arjawinangun yang baru. Itu semua kita invite, itu semua kita undang. Dan akhirnya di hari Selasa pagi, jadwal meeting kita itu, yang datang, yang hadir hanya BPBD dan Dinkes saja. Polres, Kodim, BKAD, RS Arjawinangun yang baru tidak hadir, entah kenapa saya tidak tahu. Tapi akhirnya dengan personil yang datang, akhirnya gue menjelaskan semua permasalahan dan rencana kegiatan gue. Dan akhirnya di siang hari itu, Kasatpol PP memutuskan untuk menyetujui kegiatan gue. Kenapa Satpol PP yang menyetujui? Karena ini direkomendasikan oleh Bupati langsung ke Satpol PP. Sepertinya ya, mohon maaf jika gue salah. Selama ada COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan di luar sana itu yang bertanggung jawab adalah Satpol PP. Punten kalau gue salah. Tolong dikoreksi. That's why mengapa Bupati merekomendasikannya ke Satpol PP untuk menindaklanjutinya. Dan setelah itu, setelah menunggu sekitaran jam-jam 3 sore, akhirnya surat ini terbit. Surat ini terbit, yang isinya ini. Kalau dari perihal judulnya, tulisannya adalah persetujuan pelaksanaan kegiatan. Dan di sini jelas ya.
Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan saudara perihal permohonan persetujuan kegiatan konten personal YouTube atas nama Reza Surya Putra yang akan diselenggarakan bla 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 Rumah Sakit Arjawinangun gedung yang lama. Ini adalah surat persetujuan. Ya kan? Yang tembusannya ke Bupati Cirebon, Polres Kota Cirebon, Kodim 0620, Sekda, Camat Arjawinangun, Kepala Polsek Arjawinangun, dan Ramil Arjawinangun. Kenapa ketembusannya ada ke Polsek dan lain-lain? Karena lokasi syuting gue memang diawasi dan ditanggungjawabkan juga oleh gugus penanggulangan COVID setempat, yaitu Polsek dan Ramil, Camat, dan Ramil Arjawinangun. Tembusan ini adalah untuk mereka juga. Dan tiba-tiba, gue kan udah nanya ya ke Pak Satpol PP-nya juga ya, Pak, berarti kita setelah mengantongi surat izin ini, kita sudah bisa syuting? Oh sudah, tinggal datang aja, gitu kan. Sampai akhirnya gue datang ke lokasi, Satpam setempat tidak mengizinkan. Dan akhirnya Satpam setempat berkoordinasi dengan Danrunya. Danru itu adalah Komandan Regu. Dan akhirnya Danrunya datang, setelah berkonsolidasi lagi sama Danrunya bilang, saya harus berkoordinasi dengan Polsek setempat, gitu kan. Oke. Karena gue juga sudah memiliki surat ini, tembusan ini untuk Kapolsek ya. Baca ya, Kapolsek. Gue juga punya untuk Camat, gue juga punya untuk Danramil. Mungkin analisa gue adalah, ini adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Satpol PP, yang mana ini semua sudah disetujui, tapi untuk Satgas setempat, Satgas COVID setempat, mengetahui dan berkoordinasi, ada poinnya di 13. Berkoordinasi dengan instansi pihak yang berwenang guna perizinan lebih lanjut terkait penyelenggaraan kegiatan. Di sini kalimatnya adalah berkoordinasi kepada instansi setempat yang berwenang guna perizinan lebih lanjut. Ini yang menjadi kalimat ambigu untuk kita semua kemarin di lapangan. Menurut Satpol PP dan rekomendasi dari Bupati, ini ada sudah cukup. Mungkin adalah gue cuma memberikan surat ini kepada Polsek setempat, dan Polsek setempat tinggal menyetujui secara prinsip karena sudah mengantongi ini dan disupport gitu kan. Cuman ternyata di lapangan kemarin di Polsek setempat akhirnya berpikir melihat dari poin 13 ini, saya harus izin lagi. Gua harus izin lagi. Bahkan dibilang kita semua salah melakukan perizinan. Harusnya dari bawah dulu. Ya gue tidak tahu. Yang ada masuk informasi ke kuping gue harus ke Pemkab. Ya udah gue ke Pemkab. Dan sampai di Pemkab gue juga tidak diusir. Berarti harusnya ini gue sudah melalui prosedur yang benar. Gue kan prinsipnya siapa yang ngasih tahu gue laksanain. Mungkin kalau ada yang ngasih tahu gue harus melalui camat setempat dulu baru naik ke atas, mungkin gue lakukan seperti itu. Jadi ada miskoordinasi ataupun miskomunikasi antar kita semua yang terjadi di lapangan kemarin. Dan intinya adalah Polsek setempat tidak menyetujui karena analisanya ada PPKM di Kabupaten Cirebon. PPKM ini adalah pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang ada di tanggal 9 sampai 21 Februari. Karena alasannya adalah zona merah yang terlalu banyak di Kabupaten Cirebon untuk COVID. Tapi itu sudah sampai tanggal 21 kemarin. Sudah selesai. PPKM itu sudah selesai. Dan PPKM juga kalau dari bahasanya adalah pelaksanaan pembatasan. Pembatasan, bukan peniadaan. Ya gue nggak tahu sih ya, ini argumentasi pribadi gue aja ya, mohon maaf kalau gue salah ya. Ini kita diskusi aja. Menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang melaksanakan peraturan dengan baik, dan juga kita harus kritis dengan apa yang ada peraturan yang di depan mata kita. Karena kita melakukan semua perizinan dengan legal, ya kan? Nah, jadi bahasa-bahasa itu yang akhirnya kami argumentasikan di lapangan kemarin. Kesimpulannya, pihak Polsek setempat tidak menyetujui untuk gue melakukan kegiatan. Padahal gue sudah mengantongi persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Satpol PP yang sudah direkomendasikan dari Bupati. Gue tidak bisa berkata-kata lagi. Semua sudah gue rapatkan langsung kepada Kapolseknya juga. Langsung juga kepada pimpinan dan ramilnya juga. Akhirnya gue direkomendasikan untuk mempending kegiatan gue. Karena alasan PPKM tadi dan karena alasan harus melakukan izin kembali, izin lagi ke camat, polsek, dan ramil. Sepertinya energi kita sudah lelah. Sepertinya mood kita juga sudah sangat jatuh, tergelincir kemana-mana. Asli 3 hari di sana tanpa ganti baju, kalian lihat. Semua itu kita lakukan betul-betul untuk bisa menghibur kalian dengan cara mengedukasi kalian tentang
segmen playlist horor kita ini. Apalagi memang kalian juga spesifik meminta untuk di RSUD Arjawinang. Kita betul-betul konsentrasi kemarin, tapi akhirnya semua berkata lain, belum rezeki kita untuk bisa syuting di sana. Insya Allah kita tidak pulang sia-sia, kita pulang dengan kepala tegak, kita pulang dengan keadaan ikhlas. Semua kita sudah lalui. Kalau Allah berkehendak lain ya sudah, itu memang qadar Allah, memang jalan kita. Insya Allah kita dapat pengalaman yang terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kita semua lebih tahu soal birokrasi perizinan di negara kita yang mungkin menurut gua masih harus ditingkatkan lagi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, patuhi peraturan dan ikuti atasan kita, apa kata mereka, kita lakukan. Namun jadilah warga Indonesia yang kritis. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa menggantikan vlog horor kita dengan lokasi yang lain. Rekomendasikan di bawah kalian mau di mana, kasih tahu, nanti kita insya Allah coba kita datangi lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share buat channel ini. Nyalain lonceng biar kita ketika kita upload kalian bisa langsung dapat videonya. Dadah, sampai ketemu. Assalamualaikum. Boom.